Di awal tahun 2020, Indonesia menghentikan ekspor nikel mentah ke luar negeri. Nikel akhirnya jadi komoditas yang dilarang pemerintah untuk diekspor. Sejak Januari kemarin stop. Kebijakan ini dipercepat masa berlakunya dari tahun 2022 ke tahun 2020. Halo Farhan, halo Kiki. Hai Gerin. Woi guys, tadi tuh ada saya lihat di berita begitu ya tentang kebijakannya Presiden Jokowi tentang melarang mengekspor bahan mentah Indonesia. Menurutku tuh saya buka ini kebijakan karena ini tuh bagus. Menurutku berdua bagaimana? Iya, menurutku tuh saya buka ini kebijakan karena ini tuh bagus. Menurutku berdua bagaimana? Iya, saya juga tapi menurutku kebijakan ini bisa bikin perusahaan sampai terpilihkan. Mereka kan terbiasa mengekspor secara langsung. Sekarang mereka harus menggunakan dalam negeri. Mungkin butuh biaya tambahan dan waktu untuk beradaptasi. Betul, ada kendala di awal. Kita coba dulu dengan melarang ekspor bahan mentah, kita bisa mengembangkan industri pengolahan nasional. Selama ini tuh kita dapat ini keuntungan kecil dari ini mengekspor bahan mentah karena bukan kita yang kelola, negara lain yang kelola. Tapi ada juga baiknya ini kebijakan karena nanti negara kami yang kelola, jadi negara nanti dapat banyak untung nih dari ini mengekspor bahan mentah. Tapi bagaimana dengan perusahaan kecil yang bisa beradaptasi dengan pengolahan? Mereka bisa kewalahan atau berdampak pada produksi, bahkan bisa kehilangan income. Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan beberapa program untuk membantu pengusaha kecil seperti subsidi dan pelatihan teknologi pengolahan. Jadi mereka tidak sendirian untuk memberikan perubahan ini. Selain itu juga tuh ini kebijakan mengurangi juga ketergantungan ke negara lain. Terus kita juga bisa nanti pantau bagaimana kualitasnya, bagaimana harga yang kita kasih gitu. Saya setuju sepanjang pemerintah mendukung perusahaan dengan membuat struktur dan regulasi yang memadai. Kebijakan ini punya peluang besar untuk masa depan industri Indonesia. Benar, adaptasi memang diperlukan, tapi ini adalah langkah-langkah yang sejalan dengan ekonomi bagaimana menjadikan negara lebih maju. Saya juga harap masyarakat dan pelaku usaha yang dilibatkan di dalam sini bisa sama-sama juga mendukung ini kebijakan. Bagaimana nanti tuh supaya hasilnya itu benar-benar optimal dan kita juga rasakan manfaatnya begitu ya. Masa negara lain bisa rasakan manfaatnya sedangkan kita yang di dalam negara tidak bisa rasakan manfaatnya. Setuju Kak, selama kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan langsung kita bisa melewati tantangan dan buat ekonomi Indonesia lebih baik. Ya, mari kita lihat sebagai momentum untuk membangun industri dalam negeri yang sulit dan berdaya sering tinggi di kancah global. Semangat terus buat perubahan. 1 Januari 2020, mulai hari ini sudah kita sepakati untuk tidak lagi melakukan ekspor ore. Seiring dengan perubahannya iklim, pembangkit listrik yang ada di Indonesia perlahan-lahan bertransisi dari batu bara ke energi terbarukan. Masalah terbesar energi terbarukan adalah intermitensi. Intermitensi adalah ketidakmampuan pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik yang konstan.
Bayangkan ada PLTU batubara. Para pekerja setiap jamnya memasukkan batubara ke tungku, sehingga listrik selalu tersedia setiap saat. Berbeda dengan sumber energi terbarukan, misalnya angin. Listrik hanya ada bila ada angin yang berhembus. Hal ini menyebabkan ketidakpastian di pembangkit. Intermitensi membuat pasokan listrik menjadi tidak stabil. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan fasilitas penyimpanan energi. Kita simpan dulu energinya saat sumbernya berlimpah dan kita lepas pada saat kita butuhkan. Ada beberapa metode penyimpanan energi dalam skala besar. Salah satu metode penyimpanan adalah menggunakan baterai dari logam. Baterai ini ideal karena energi yang tersimpan bisa langsung digunakan tanpa konversi menjadi energi listrik. Baterai yang paling populer dan banyak digunakan adalah baterai lithium ion. Bahan dasar dari baterai jenis ini adalah nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel sebanyak 800.000 ton, sekitar 6% dari cadangan di bumi. Kita ini sudah ekspor nikel ore sudah berapa juta ton. Selalu bahan mentah. Saat ini, sudah ada kebijakan hilirisasi nikel yang berjalan. Salah satu pengaruh kebijakan tersebut adalah Indonesia tidak lagi mengekspor nikel mentah, melainkan nikel yang sudah diolah atau produk turunan nikel. Lah kenapa kita mesti ekspor ke Cina? Ya kita proses saja di sini. Baik. Ya. Yang terpenting dari nikel bagi Indonesia adalah pengelolaannya. Indonesia identik dengan menjual mineral mentah tanpa diolah ke luar negeri. Bila di dalam negeri mineral ini diolah terlebih dahulu, maka nilainya bisa bertambah. Kalau negara tidak memiliki strategi ekonomi, strategi bisnis besar dalam rangka merancang sebuah pembangunan jangka panjang, ya kita akan menjadi eksportir bahan mentah terus. Nggak akan terjadi yang namanya nikel untuk lithium baterai.